Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan kami kelompok 3. Kali ini kita akan belajar metode numerik dengan materi diferensiasi numerik. Tapi sebelumnya, untuk yang belum di-subscribe, yuk di-subscribe channelnya supaya kita bisa belajar bersama. Nah, di video kali ini kita akan belajar diferensiasi numerik dengan dosen pengampu Ibu Tanti Jumaisyarah Siregar, MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi diferensiasi numerik. Nah, apa sih pengertian dari diferensiasi numerik? Nah, jadi diferensiasi numerik ini adalah salah satu perhitungan kalkulus yang banyak digunakan untuk keperluan perhitungan geometrik yang berhubungan dengan perubahan nilai persatuan waktu atau jarak. Nah, secara kalkulus didefinisikan sebagai perbandingan perubahan tinggi atau selisih tinggi dan perubahan jarak. Penentuan titik puncak kurva Y sama dengan fx, di mana dy per dx sama dengan 0. dy per dx sama dengan limit ax menuju 0 delta y per delta x. Diferensiasi numerik digunakan dalam penentuan nilai aproksimasi dari turunan fungsi f pada titik tertentu. Hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titiknya didefinisikan sebagai berikut. Y sama dengan fx ditambah f aksen x dikali hx, dan f aksen x didefinisikan dengan f aksen x sama dengan fx tambah h dikurang fx per h. Nah, selanjutnya terdapat 3 jenis diferensiasi dalam metode numerik, yaitu yang pertama ada metode selisih mundur, yang kedua ada metode selisih tengahan, yang ketiga ada metode selisih mundur. Baiklah, langsung saja kita masuk pada metode yang pertama, yaitu metode selisih maju. Nah, metode selisih maju ini merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi dari diferensial yang dapat dituliskan dengan f aksen x atau turunan pertama dari fx adalah f dalam kurung x tambah h dikurang dengan fx per h, sehingga error yang dihasilkan ialah dapat ditulis dengan ef sama dengan min setengah h f double aksen x. Kita ambil contoh, yaitu pertama, di sini ada contoh, hitunglah diferensial pertama fx di mana fx-nya sama dengan x pangkat 2 pada titik x sama dengan 2 dengan h 0,1 dan h sama dengan 0,01. Nah, penyelesaiannya kita lakukan analisis dulu terhadap fx sama dengan x pangkat 2. Yang pertama kita lakukan adalah mencari turunan pertamanya, yaitu x pangkat 2 sama dengan turunan pertamanya adalah 2x. Nah, apabila kita langsung substitusikan pada titik x sama dengan 2, maka f aksen x-nya sama dengan 2 dikali x. Nah, kita substitusikan x sama dengan 2 menjadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka x bar dari si fx ini adalah 4, atau bilangan real dari x-nya adalah 4. Selanjutnya kita mencari selisih majunya. Nah, di sini kita bagi jadi 2. Yang pertama dengan h sama dengan 0,1 dan yang kedua yaitu dengan h sama dengan 0,01. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah kita baca tadi di awal, maka langsung saja kita tuliskan di sini f aksen x-nya tidak usah ditulis angkanya,
melainkan kita hanya akan memakai rumusnya agar dia tidak sama dengan X realnya. Maka di sini rumusnya adalah f aksen X sama dengan f X tambah H dikurang fx per H, dimana kita ketahui X dan H untuk kasus yang pertama ini yaitu X sama dengan 2 dan H sama dengan 0,1. Selanjutnya kita substitusi menjadi F dalam kurung 2 tambah 0,1 dikurang dengan F2 per 0,1. Selanjutnya dapat hasil F 2,1 dikurang F2 per 0,1. Selanjutnya setiap F ini kita ganti dengan bentuk awalnya yaitu Fx sama dengan X pangkat 2, sehingga 2,1 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 per 0,1. Hasilnya 4,41 dikurang 4 per 0,1, hasilnya 4,1. Nah, untuk error relatifnya kita gunakan rumus yang singkat yaitu X dikurang X bar per X bar, dimana tadi X barnya adalah kita dapatkan di awal yaitu 4, sehingga 4,1 dikurang 4 per 4 dikali 100% sama dengan 2,5%. Itulah error relatif dari f aksen X, dimana X nya sama dengan 2 dan H sama dengan 0,1. Selanjutnya kita beralih pada X sama dengan 2 dan H 0,01. Dengan rumus yang serupa dan jalan yang sama didapatkan hasil akhir yaitu 2,01 di pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 per 0,01, hasilnya sama dengan 4,0401 dikurang 4 per 0,01, hasilnya 4,01. Selanjutnya kita hitung error relatifnya yaitu X dikurang X bar per X bar dikali dengan 100%, yaitu 4,01 dikurang 4 per 4, hasilnya 0,1 per 4 yaitu 0,0025 dikali dengan 100%, hasilnya 0,25%. Nah, dari kedua nilai H yang berbeda ini dapat kita simpulkan bahwa apabila nilai H-nya semakin kecil maka error relatifnya juga semakin kecil. Nah, dengan hal tersebut dapat kita simpulkan juga bahwa jika H semakin kecil maka error relatif semakin kecil, maka nilai X akan mendekati dengan X real, atau kalau di sini dia adalah 4. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu metode selisih tengahan. Metode selisih tengahan merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik sekitar dari titik yang diukur. Perhatikan selisih maju pada titik X min H adalah F setengah X sama dengan F X dikurang F X min H dibagi H. Dan selisih maju pada titik X adalah F setengah X sama dengan F X plus H dikurang F X dibagi H. Metode selisih tengahan merupakan rata-rata dari dua selisih maju pada titik X min H dan titik X. F aksen X sama dengan F aksen 1 X min H dikurang F aksen 2 X dibagi H. F aksen X sama dengan F X plus H dikurang F X min H dibagi 2H, sehingga error yang dihasilkan adalah F sama dengan min 1/6H F double aksen X. Nah, untuk H 0,1 F X sama dengan X kuadrat. Untuk mencari F aksen X dengan menggunakan metode selisih tengahan digunakan persamaan F X plus H dikurang F X min H dibagi 2H. Kemudian kita selesaikan langkahnya seperti pada metode sebelumnya. Maka didapatkanlah F aksen X nya selisih tengahan sama dengan 4. Nah, di sini
bahwa metode selisih tengahan ini juga merupakan nilai eksak atau real sesuai dengan hitungan manualnya, sehingga untuk errornya pada selisih tengahan ini adalah sama dengan 0 karena metode selisih tengahan ini sama dengan nilai eksaknya atau nilai X realnya. Begitu juga dengan H0.01 tetap mendapatkan errornya sama dengan 0% karena didapatkan nilai F aksen X-nya sama dengan 4. Jadi bisa dianalisis bahwa dengan metode numerik pada selisih maju dan selisih mundur akan didapatkan nilai error di mana nilai errornya yang terbaik adalah jika hanya untuk itu adalah yang paling kecil dengan selisih maju akan lebih besar daripada nilai X realnya, dan apabila selisih mundur nilai F aksen X-nya lebih kurang dari nilai X realnya. Dimana dengan metode numerik dengan menggunakan metode selisih tengah adalah menunjukkan nilai X realnya. Nah, di sini kita akan membahas contoh soal selisih tengahan dengan soal yang sama. Jadi, cara pengerjaannya tinggal kita masukkan rumus, yaitu f(x) sama dengan x kuadrat. Jadi, f aksen x sama dengan kita masukkan rumus, yaitu f x plus h dikurang f x min h dibagi h. Jadi, f aksen x kita substitusikan dengan x-nya itu 2 dan hanya 0,01, yaitu f 2 ditambah 0,1 dikurang F 2 dikurang 0,1 dibagi 2 kali 0,1. F aksen X sama dengan F 2,1 dikurang F 2 dibagi 0,2. F aksen X sama dengan, karena X-nya pangkat 2 maka kita pangkatkan 2, yaitu F 2,1 pangkat 2 dikurang F 1,9 pangkat 2 dibagi 0,2. Jadi hasilnya 4,41 dikurang 3,61 bagi 0,2 sama dengan 4, dan errornya itu menghasilkan 0%. Nah, begitu juga untuk H yang 0,01 dengan rumus yang sama, tinggal kita ganti H menjadi 0,01. Jadi F aksen X sama dengan kita masukkan rumus, yaitu F X plus H dikurang F X min H dibagi H. Jadi F aksen X tinggal kita masukkan nilai X-nya 2 dan nilai H-nya itu 0,01, yaitu F 2 ditambah 0,01 dikurang F 2 dikurang 0,01 dibagi 2 kali 0,01. F aksen X sama dengan F 2,01 dikurang F 1,99 dibagi 0,02. Karena X-nya pangkat 2 jadi kita pangkatkan, yaitu F aksen X sama dengan F 2,01 kuadrat dikurang F 1,99 kuadrat dibagi 0,02. Jadi hasilnya F aksen X sama dengan 4,0401 dikurang 3,9601 dibagi 0,02, hasilnya sama dengan 4, dan untuk errornya menghasilkan 0. Baiklah, di sini saya akan membahas materi selisih mundur. Metode selisih mundur merupakan kebalikan dari metode selisih maju, sehingga dapat didefinisikan dalam rumus berikut. F aksen X sama dengan Fx kurang Fx kurang H per H. Nah, untuk errornya EF sama dengan min 1/2 H turunan Fx. Nah, di sini kita akan membahas contoh selisih mundur dengan soal yang sama. Jadi cara pengerjaannya tinggal kita masukkan rumus Fx sama dengan X pangkat 2. Jadi F aksen X sama dengan, kita masukin rumusnya Fx kurang Fx kurang H per H. Jadi F aksen X sama dengan, kita substitusikan di mana X-nya itu 2, jadi F kali 2 dikurang F dikali 2 kurang 0,1.
dengan H yang pertama 0,1 per 0,1. Jadi F aksen X sama dengan F kali 2 dikurang F 2 kurang 0,1 yaitu 1,9, jadi F dikali 1,9 per 0,1. Lagi F aksen X sama dengan F karena X nya itu X pangkat 2, jadi kita pangkatkan 2, F dikali 2 pangkat 2 dikurang F dikali 1,9 pangkat 2 per 0,1, jadi hasilnya 4 dikurang 3,61 per 0,1 dan sama dengan hasilnya 3,9, dan errornya itu menghasilkan 2,5%. Untuk H yang 0,01 jadi dengan rumus yang sama, cuman ganti dengan H 0,01. Jadi F aksen X sama dengan, kita masukkan rumus Fx dikurang Fx kurang H per H. Jadi F aksen X, tinggal kita masukkan X nya kita gantikan 2 dan H nya digantikan 0,01. F dikali 2 dikurang F dikali 2 dikurang 0,01 per 0,01, baru kita kurangkan F aksen X sama dengan F dikali 2 dikurang F 1,99 per 0,1. Baru karena tadi X nya juga X kuadrat, jadi kita pangkatkan, jadi F aksen X, F dikali 2 kuadrat dikurang F dikali 1,99 pangkat 2 per 0,01, hasilnya 4 dikurang 3,9601 per 0,01 dan hasilnya 3,99. Nah, untuk errornya menghasilkan 0,25%. Selanjutnya diferensiasi tingkat tinggi, di mana diferensiasi tingkat tinggi ini merupakan proses diferensiasi terus-menerus hingga tingkatan yang ditentukan adalah F tingkat yang kedua atau F aksen pangkat 2x. Nah, jadi dapat dituliskan untuk menghitung diferensiasi atau diferensial tingkat tinggi dapat digunakan metode diferensiasi yang merupakan perkembangan dari metode selisih tengah, yaitu diferensiasi tingkat 2 sehingga didapatkan F aksen atau F tingkat 2x Fx min H dikurang 2Fx plus Fx plus H dibagi H kuadrat. Untuk menghitung diferensial tingkat 2 ini, maka diambil H yang kecil, karena error dari metode ini adalah H kuadrat. Jadi salah satu yang dibicarakan diferensial adalah menentukan titik puncak kurva, di mana titik puncak atau titik tertinggi atau terendah itu akan diperoleh dengan memanfaatkan diferensial kurva setiap titik yang akan ditinjau dengan syarat: 1. Suatu titik A pada kurva Y Fx dinamakan titik puncak bila hanya F aksen A-nya sama dengan 0. Yang kedua, suatu titik puncak A dikatakan titik maksimum pada kurva Y sama dengan Fx bila dan F aksen A lebih kecil dari 0. Yang ketiga, suatu titik puncak A dikatakan titik minimum pada kurva Y sama dengan Fx bila dan F aksen A lebih besar daripada 0. Oke teman-teman, materinya sudah selesai kita bahas ya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kalian mengenai bab ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah menyimak. Jangan lupa semangat terus belajarnya. Demikian video pembelajaran dari kelompok 3. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.